Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabiyil ummiin wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf bahwa ajaran semuanya stuck, Pak. Jadi cukup padat. Kebetulan saya dari Kalibata tadi, dari kehutanan, ada taklim juga. Saya berangkat terus saja jam 2:30 sampai sini. Baik, kita teruskan taklim kita ini, dan kajian kita adalah mengenal tentang ilmu tafsir. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tafsir? Banyak orang begini, Pak. Ini gara-gara banyak buku tafsir, jadi umat Islam itu banyak perpecahan. Benarkah itu? Sebenarnya bukan karena banyaknya ilmu tafsir atau buku-buku tafsir. Justru dengan banyaknya buku-buku tafsir ini, Al-Quran itu menjadi jelas. Karena ada firman Allah, awalau kana hadzal qur'ana min indillah, sekalipun Quran ini datang dari sisi Allah, tapi kalau kita memahaminya, kita mentafakurinya bukan dari sisi yang diajarkan oleh Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, niscaya kamu akan mendapati perpecahan-perpecahan yang banyak. Maka dengan demikian, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Maka apabila kita memahami mukjizat ini bukan dari jalan yang diajarkan oleh Allah, maksud yang diajarkan oleh Allah itu, Al-Quran itu diturunkan dari Allah ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu, maka Allah berikan pada Jibril untuk mewahyukannya. Pengertian mewahyukan itu mengajarkan, baik cara membacanya maupun pengertian dan pemahaman serta istinbat hukum Al-Quran itu sendiri, sampai Allah memberikan jaminan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Jadi Quran ini kitab suci yang mutlak, diturunkan oleh Allah melalui proses pengajaran. Nah, kalau melalui belajar membaca, Nabi itu kan buta huruf. Kalau saya tanya, Nabi itu lebih sering di bulan puasa ini membaca Al-Quran atau mendengarkan Quran dibacakan? Dalam hadis, Nabi lebih suka dibacakan. Jadi selalu Nabi meminta pertama kepada Abdullah untuk membacanya. Begitu juga seorang sahabat Ummi Maktum membacakannya. Awalnya Abdullah Ummi Maktum itu berat, tapi Nabi mengatakan, aku lebih suka mendengarkan Al-Quran itu dibacakan, karena aku mendapatkannya Jibril yang membacakannya langsung. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekiranya engkau tidak ada, dengan siapa kami belajar membaca Quran itu? Maka Nabi menjawab, fas'al ila Abdullah bin Mas'ud. Tanyakan saja kepada Abdullah bin Mas'ud, karena yang sering diperiksa bacaannya itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi kalau kita itu belajar Quran harus manqul. Ini dari siapa di bacaan ini? Nah, itu kita bisa mengacunya pada Quran, pada buku-buku tafsir. Nah, di buku tafsir itu menjelaskanlah mengenai tentang perihal bukan sebatas hanya pengertian atau penafsiran ayat itu, tetapi yang pertama adalah bacaan. Makanya ada namanya
qira'atu sab'ah. Bacaan itu Quran itu ada 7. Ya. Ada di antara yang jarang kali kita itu dengar qalun. Umpamanya setiap alif itu panjang, umpamanya anzartahum. Emang ada. Jibril juga ada mengajarkan seperti itu. Berarti itu ada 2 istifham, kalimat pertanyaan aslinya anzartahum. Terus ada lagi, setiap ya maksurah itu pasti dibaca lidahnya itu miring ke kiri sehingga bersuara seperti wadduhe wallaili idza saje. Nah itu memang diajarkan sesuai dengan nagom seperti itu. Maka nanti ada ini bacaan siapa? Qalun. Ada bacaan hafaz. Maka paling susah Quran itu kalau kita tidak belajar pada orang yang pernah studi Quran. Umpamanya saya di Kairo, saya jurusan Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Maka yang menjadi patokan saya bisa meneruskan atau tidak, saya bisa diluluskan atau tidak itu adalah kajian Qurannya. Hafalannya kita kan enggak bayaran. Maka untuk maju dalam semester itu store Quran dulu. Setiap 1 semester 2,5. Umpamanya surat Al-Baqarah ya sampai setengah Al-Imran. Itu bayarannya. Nanti semester 2 gitu kan, dari surat Al-Imran sampai surat An-Nisa terakhir. Maka begitu kita tamat dari 15 juz minimal. Dan itu diuji, 1 uji membacanya, yang kedua uji menulisnya, benar nggak tulisan ayat itu. Nah yang ketiga ujian mengenai tentang tafhimnya, pemahaman Quran. Contoh begini, Bapak semua hafal tuh surat Al-Fatihah, ya kan? Berapa ayat itu Pak? 7, maka dinamakan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita baca dulu ya. Coba ayat 1 apa? Apa? Bismillah. Tapi Bapak lihat ya, banyaknya imam yang nggak baca Bismillah. Iya kan? Kan ada perbedaan tuh. Yang satu baca Bismillah dikencengin. Yang satu lagi tanpa Bismillah. Ya kalau Bismillah saya baca dulu. Saya cuma hanya mencari Bapak ini 7 ayat. 7 ayat. Karena nggak boleh lebih. Mau masuk Bismillah atau tidak, pokoknya 7 ayat aja. Jangan salah itu. Ini baru qiraatnya. Coba dibuka Qur'annya Bapak, surat Al-Fatihah. Semua dibuka lah. Jangan sampai enggak. Ini surat, karena ini harus ada semacam ijazah gitu ya. Nah, udah dibuka semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca Bismillah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. 6. Ihdinas siratal mustaqim. 6. 7 kan? Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa itu? 7. Ingat itu Pak. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalau kita berkeyakinan
Bismillah itu masuk ayat 1, maka disitu dikasih lam alif, tidak boleh berhenti. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ada lam alifnya nggak? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada nggak lam alifnya? Ada. Artinya tidak boleh berhenti. Maka kalau saya baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi berapa ayat? 8 itu, Pak. Nah, sekarang saya nggak baca dah bismillahnya. Makanya kalau dia nggak baca bismillah, diwaqaf. Siratal ladzina an'amta alaihim. 7 itu. 6 itu. Ingat itu. Bapak bisa jadi juri. Ini imam, dia dapat ijazah nggak nih? Kalau dia baca bismillah tapi dia berhenti Siratal ladzina an'amta alaihim, belum dapat ijazah dia. Sebaliknya dia nggak baca bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 ayat. Jadi jangan berdebat. Wah, dia nggak baca bismillah itu. Jangan diperdebatkan baca bismillah atau tidak. Lihat di ayat yang ke-7. Kalau dia bagi 2, berarti jangan baca bismillah. Kalau dia wasol, baca bismillah. Ingat itu, Pak. Itu satu cara membacanya saja. Makanya kalau Imam Syafi'i, Quran kita itu Imam Syafi'i. Ya. Saudi juga masih menganut paham Imam Syafi'i karena lebih besar, lebih kuat yang menyatakan bahwa bismillah itu masuk dalam surat Fatihah. Tapi Imam Maliki tidak, bismillah itu turun duluan dalam surat An-Naml. Ya. Bismillahi innahu min Sulaiman alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maka Imam Maliki, Imam Hambali menyatakan karena bismillah itu turun pertama kali dalam surat An-Naml, enggak mungkin dalam Fatihah turun. Tapi kata Imam Syafi'i ada hadis Nabi, kullu syai'in la tabda'u bil basmalati naqasat amalu. Segala sesuatu yang baik tanpa diawali dengan surat Fatihah maka batalah nilainya. Karena surat Al-Fatihah itu ada pada susunan pertama, nggak mungkin. Maka para ahli tafsir itu menyatakan bismillah ini masuk. Karena keterangan Nabi itu. Nah, itu baru soal bacaan, Pak. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i saya baca sekali lagi. Ini biar dapat ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat itu. Sekarang baca Imam Maliki, Imam Hambali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, Saudi Arabia hampir negara Arab, Afrika, Maroko, Tunisia, Aljazair, Sudan, dia Imam Maliki bersama Saudi Arabia. Maka bismillahnya nggak dibaca kenceng. Sedangkan Mesir, Palestina, Libanon, Syria, terus sebagian juga Pakistan, sebagian ya, Malaysia, Brunei, ya, Singapura, Indonesia, itu mazhab Imam Syafi'i, maka baca bismillah. Itu ingat, jangan diperdebatkan baca dan tidaknya, dia tahu nggak? Itu satu. Ini tafsir, Pak. Ya, maka yang meributkan tuh apakah bismillah masuk atau tidak? Nah, itu para mufassir yang bertanya Abdullah kepada Nabi. Dan kita tidak membenarkan bahwa bismillah itu turun ya lebih awal dalam surat An-Naml itu. Nanti kita bahas di sini. Baik, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu dari bismillah adalah ketika kita memahaminya. Sini aja Pak, saya buka dulu ya. Ini nanti baru ini kita. Ya. Bapak, bisakah kita paham memahami Al-Quran itu tanpa pengantar ilmu tafsir atau para mufassir? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita terjemahkan, segala puji bagi Allah. Rabb itu apa artinya? Tuhan. Nah, apa sih Tuhan itu? Ada yang mau menjelaskan mana Tuhan? Ada Tuhan apa Pak? Kalau dalam bahasa kita, Rabbun itu ar-ri'ayatu, pemelihara. Saya punya kambing. Ana Rabbuhu, saya itu pemiliknya. Satu makna Rabbun itu adalah pemilik. Dua, ar-ri'ayatu, ana ri'ayatahu, aku ini adalah pemeliharanya. Jadi arti Rabbun Alamin yang paling tepat apa itu? Dua. Bisa dia sebagai pemelihara, dan yang kedua bisa Rabbun itu artinya pencipta. Nah, kalau kita menerjemahkan segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta, atau kita bisa terjemahkan tadi segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Nah, oleh karena itu kita kaitkan makna Rabbun inilah yang paling dalam. Ya. Ar-Rabbu ar-ri'ayatu. Makna Rabbun itu satu kata Ibnu Katsir adalah ar-ri'ayah, pemelihara. Dari mana? Kok menerjemahkan Rabbun ini bukan Tuhan, tapi ar-ri'ayah? Coba kalau bahasa Arab Tuhan apa? Pak, Allah itu lafzul jalalah, nama Tuhan. Apa? Ada yang tahu? Nah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali. Jadi apa bahasa Arabnya?
ilah. Jadi kalau terjemahan Tuhan itu ilah, Allah itu dimakrifatkan, dikasih alif lam, ya kan? Maka menjadi Allah. Tuh. Maka di sini nggak mungkin diterjemahkan segala puji bagi Allah, ya kan? Allah Rabb semesta alam, nggak mungkin. Maka di sini depannya nama Allah. Nah, kalau saya tanya, di mana Anda tahu sebagai bahwa Tuhan Anda itu Allah? Ya kan? Nggak bisa kita pahami kecuali kita kaitkan dengan ayat lain. Kalau saya tanya, nanti kan kalau kita mati 7 langkah orang yang menguburkan kita itu beranjak dari kubur kita, datang malaikat. Kan menyual tuh. Itu bagian dari iman. Yang ditanya yang pertama apa? Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Bapak jawab apa? Allahu Rabbi, ya kan? Ya ini baca talqin. Allah itu adalah Tuhanku. Apakah sebatas itu? Enggak. Pasti ditanya, dari mana kamu tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhanmu? Jawabnya apa, Pak? Dari mana? Dari mana Bapak tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan? Sekarang Bapak ngundang saya, Salimin Dani. Kenapa Bapak undang? Karena saya sebagai ustadz kan, pasti ditanya, kamu tahu dari mana Salimin itu ustadz? Mesti ada kan? Oh ya, saya pernah dengar ceramahnya, ya kan? Atau saya dapat rekomendasi dari teman saya. Paling tidak, Pak. Sekarang Allah, boleh nggak kita taklid? Dalam ilmu tauhid, la yajuzu taklidun. Nggak boleh kita ikut-ikutan aja. Kalau masalah tauhid itu tidak boleh, harus ada dasarnya. Nah, kalau itu dasarnya dari mana? Pasti dari Quran. Pernah nggak Bapak kenalan? Allah itu kenalan dengan Bapak sebagai Tuhan Bapak. Pernah nggak? Pak, selama bulan puasa ini tamat nggak? Quran udah tamat belum? Ya kalau Bapak baca itu tamat pasti ketemu. Toha ayat 14, coba dibuka. Saya minta dibacakan terjemahnya aja deh. Kalau Bapak mengatakan saya belum pernah kenalan sama Allah, Allah belum pernah kenalan dengan saya pikir salah itu, Pak. Coba surat Toha ayat 14 dibaca semua. Saya bacakan Qurannya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Toha 14. Baca Mas. Pak baca Pak. Nah. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Pertanyaan saya, pernah nggak Allah kenalan sama Bapak? Pak, saya ini Salimin, nggak ada ustadz yang ngajarkan tafsir kecuali saya. Kenalan nggak itu, Pak? Nah, Bapak pernah kenalan nggak kepada Allah? Kenalan nggak? Ya ini ayatnya, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Kenalan nggak? Kenalan. Maka kalau Bapak baca Quran, baca ayat ini kok merasa nggak kenalan, kenapa? Yang karena nggak paham. Itu contohnya paling gampang. Ayat ini diturunkan 2 kali dalam kitab Taurat. Ketika Nabi Musa itu berada di lembah tua, ia melihat sinar yang sangat terang.
Maka dia berkata pada istrinya, wahai istriku, berkenankah engkau mengizinkanku untuk aku menyampari, mendekati sinar itu? Mungkin ada sesuatu yang bisa menghangatkan badan kita di sana. Dengan harapan aku bisa membawanya ke tempat ini. Sampai teman terang itu, hai ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Ha ya asa. Setelah itu Allah berkata, innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Kaget. Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dari ayat inilah Pak, kita mulai kembangkan. Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Emang lu pernah kenalan? Pernah. Di mana? Gua baca Quran. Sekarang saya tanya, Quran ini ucapan siapa? Allah, kalamullah. Jadi kalau Bapak itu baca hayati, ya seperti live kita ketemu Allah. Makanya sholat itu media tempat bertemunya manusia kepada Allah. Istilahnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau Nabi bertemu Allah di mana? Di Mi'raj, di Sidratul Muntaha itu. Kalau kita ingin ketemu Allah, ya sholat aja. Kenapa? Karena bacaan Fatihah ini full Pak, kenalan kita kepada Allah. Kita kenal bahwa Allah itu adalah pemelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Dan Allah juga yang Maha Pemurah. Nah, kenalan lagi kan? Allah itu pemelihara kita semua, pencipta kita semua, penjaga kita semua. Kalau begitu Allah siapa? Dialah zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mana buktinya? Maliki yaumiddin. Dialah yang memiliki atau yang menjadi raja. Raja kan pemilik. Dialah yang memiliki kita dari dunia ini sampai dunia nanti dihancurkan. Kita itu yang menyelamatkan Allah. Maka kita akuilah Maliki yaumiddin. Dialah yang menjadi raja di hari kemudian. Terus kalau begitu apa yang dituntut oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau gitu, karena tempat kita hanya Allah, berserah diri dan sebagainya, kita katakan hanya kepada Engkaulah kami akan beribadah. Kenapa? Karena ketika kita baca surat Toha ayat 14 itu Allah mengatakan, aku ini Allah, tidak Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Kenapa aku sembah Allah? Karena Allah Tuhan saya dan Allah meminta. Makanya barulah kenapa kita selalu menyembah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tidak akan menciptakan kita kecuali tujuannya hanya untuk agar kita beribadah kepadanya. Nah itu penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena Allah itu pemelihara, penjaga, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Dari itu tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nah, saya tanya nih, apa itu jalan yang lurus? Jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang lain? Mustaqim itu asal kata istiqomah. Ya. Istaqoma yastaqimu istiqoman. Isim fa'ilnya, orangnya mustaqimun. Kalau istiqomah itu mendirikan sesuatu yang berdiri tegak. Kalau koma berdiri.
Kalau istiqomah itu mendirikan, beda kan? Lihat itu. Kalau qoma yaqumu, ya kan? Itu berdiri. Qoman atau qaiman, ya. Orang yang berdiri tegak. Kalau istiqomah mendirikan sesuatu yang sudah berdiri. Ingat itu, Pak. Nah, yang kita pinta ini kalau kita terjemahkan, apa itu mustaqim? Tunjukilah kepada kami jalan. Maksudnya jalan di sini sirat, jalan kehidupan. Al-mustaqimun, orang-orang yang mendirikan sesuatu yang tegak. Apa itu? Apa kira-kira menurut Bapak? Sholat. Ada yang lain? Nah, kalau Bapak nggak ingat ayat 1, nggak ingat surat Toha 14, ya artinya begitu. Tapi kalau Bapak ingat, oh ini kan declare tentang kekuasaan Allah. Tunjukilah kepada kami jalan orang-orang yang memiliki jalan yang tegak, pendirianlah. Jalan orang yang punya pendirian. Itu mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan untuk menjadi orang-orang yang punya pendirian. Siapa itu? Yaitu orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Itu intinya yang kita doakan. Tunjukilah kepada kami jalan orang-orang yang punya pendirian. Pendirian apa? Yaitu keyakinan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Pertanyaan saya, kalau kita hidup ini punya pendirian, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gampang susah? Menjadi orang yang taat gampang susah? Susah, Pak. Sulit. Jadi yang Bapak pinta dalam sholat itu jalan, bukan jalan mudah, jalan yang susah. Orang bilang, udah jangan terima uang aja. Zaman sekarang mah jangan cari uang yang halal, yang haramnya susah. Tapi kalau Bapak minta ihdinas siratal mustaqim, biarlah aku susah. Karena yang kupinta adalah kepada Allah hanya makanan yang halal, lagi baik, ya kan? Hasil korupsi, hasil mencuri, nggak baik. Hukumnya haram. Asariku wasariqatu faqta'u aidiyahuma. Kalau gua ketangkap, tangan gua dipotong. Masa kita menjalankan? Itu yang kita pinta, Pak. Makanya kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang punya pendirian itu adalah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah dia? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Siapa lagi? Wasyuhada, orang-orang yang mau rela mati syahid. Wasiddiqin, orang-orang yang punya kejujuran. Itulah yang kita pinta. Jadi orang yang taat kepada Allah, orang yang rela mati syahid, ingat Pak itu. Orang yang punya kejujuran. Jadi orang jujur gampang susah? Susah, Pak. Inilah dasar-dasar hukum kalau Bapak lihat dalam tafsir. Maka dikatakan, ya, suratul Fatihah sumiyat hadis surah bil Fatihati li'anna yaktabiha al-Qur'anul azim. Dinamakan Fatihah karena ada di depan. Maka tadi nggak ada persengketaan. Kullu syai'in tabda'u bil basmalati naqasat amalu.
Kalau kita ini melakukan suatu amalan perbuatan tanpa diawali dengan bismillah, maka berkuranglah nilainya. Nggak mungkin, nggak masuk di surat. Satu. Yang kedua, sini katakan wa tusamma al-musani. Ini juga dinamakan surat yang diulang-ulang. Kenapa? La sholata liman lam yaqra'u ummul kitab. Enggak sah orang yang sholat tanpa membaca surat Fatihah. Illa makmum, kecuali dia sholat jadi makmum. Wa qiraatul imam qiraatu makmum. Bacaan imam itu bagian dari bacaan makmum. Maka beruntung kalau kita sholat punya imam bacaannya bagus, nggak diterima itu. Tapi kita bacaan Qur'annya belepetan, kita sholat sendiri repot. Maka itu keutamaan salat berjamaah, ya. Nah, saya kembali ke di sini katakan bahwa ini maksud dengan Shiratal Mustaqim itu adalah di sini dikatakan isbatu sifatur rahmani lillah, menetapkan tentang sifat-sifat Allah wa rabbun ay rabbul alamin wa riayatun ay ar-riayatul alamin wa huwal khaliqu ay khaliqul alamin. Allah itu dikatakan sebagai pemelihara alam semesta. Allah juga diceritakan sebagai penjaga yang mengamankan semua. Allah juga dikatakan sebagai ini ada pencipta. Ini ingat. Oleh karena itu ketika kita meminta jalan yang lurus itu adalah jalan yang dikatakan jalan kebenaran. Apa itu yang kebenaran? Jalan yang berpendirian. Maka kita minta jalan istiqomah ini. Maka ketika kita dimusuhi menjadi orang yang beristiqomah itu wajar. Kenapa? Kebalikan istiqomah itu makanya ada ghairil maghdubi alaihim. Lawannya al-mustaqim itu adalah jalan yang penuh kesesatan. Apa itu? Enggak punya pendirian, ngikut banyakan orang. Itu sesat. Maka kata Allah, yang kupinta bukan jalan orang-orang yang sesat. Waladhdallin, dan jalan bukan pula jalan orang yang disesatkan dua kali. Tunjukilah kepada kami, ya, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Kalau kita tarik ke surat An-Nisa 49, jalan yang penuh kenikmatan itu adalah may yuti'illaha wa rasula faulaika an'amallahu alaihim. Barang siapa yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang hidupnya akan kuberikan kenikmatan. Masuk di sini. An'amta alaihim. Bayangkan itu. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari golongan nabi, wasiddiqin, orang-orang yang punya kejujuran, wasyuhada'i, dan orang-orang yang rela mati syahid, wasolihina, dan jalan orang-orang yang saleh. Hasuna ulaika humur rafiqa. 4 golongan inilah yang kita pinta dalam sholat, yang harus kita jadikan idaman, panutan. Para nabi, orang yang jujur, para syuhada, ya, dan orang-orang saleh. Dah, ini Fatihah. Baru itu tafsir namanya. Itu baru ditinjau dari segi atau sudut kalimat mutaradifatul ayat. Artinya persamaan kalimat itu, persamaan lafaz itu. Nah, sekarang ilmu tafsir kan macam-macam, Pak. Ya kan? Satu itu baru namanya mufradat lugawiyah. Nah, sekarang istinbat hukumnya. Istinbat hukum itu kesimpulan dari surat Al-Fatihah 7 ayat ini. Apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? 7 ayat nih, Pak. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah
yang menjadi raja di hari kemudian. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Tunjukilah kepada kami jalan orang-orang yang memiliki pendirian, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nisa 49 tadi. Bukan jalan orang yang Kau sesatkan atau disesatkan. Nah, kalau begitu maknanya, kesimpulannya, istimbat hukumnya, kalau kita kan membaca buku ada kesimpulannya. Resumenya apa nih Pak? Dari 7 ayat. Apa Pak? Hah? Ujian. Oke, yang lain? Ya, intisarinya apa Pak? Intisari Al-Quran. Oke, yang lain? Penghambaan. Kita membuat resume itu nggak boleh keluar dari 7 ayat ini. Dirangkum. Kalau Bapak kan ikut seminar kan, diwajibkan membuat resume kan habis itu. Boleh nggak kita ngarang? Nggak boleh. Nah sekarang kan Bapak baca di sehari semalam berapa kali? 17 kali. Ya kan? Intinya apa sih Fatihah ini sampai Allah bilang begitu penting? Ya kan? Nah, ini sebenarnya ada kaitannya. Bapak kalau sholat itu apa sih maksudnya? Arti sholat itu apa Pak? As-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu doa. Bapak belajar kemana-mana itu sholat dipikir as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu adalah doa. Coba intinya sholat itu bacaannya doa bukan? Doa. Jadi ini doa. Cara kita berdoa. Doa itu apa bahasa kitanya? Minta. Sekarang saya ngomong gini. Ini peci saya. Pak, coba sekarang itu buatlah skenario supaya saya ini rela dan ikhlas mengasihi peci saya buat Bapak. Bagaimana caranya Pak? Apa yang Bapak lakukan dulu? Gimana caranya? Oh, peci Bapak bagus banget ini. Ya kan? Waduh Pak, punya Bapak ini. Jadi kedua apa? Udah benar itu. Kalau kita mau tertarik sesuatu kita puji dulu. Makanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, pujian itu. Yang kedua apa? Coba Bapak renungkan bagaimana supaya peci ini dikasih saya. Coba, saya setuju karena kalimatnya pujian 2 ayat itu. Yang kedua, pasti saya tanya kalau Bapak tanya, Pak, emang peci yang cakep itu punya siapa? Ya kan, punya Bapak ya. Nggak mungkin saya minta peci ini punya saya pada orang lain kan? Enak aja peci gua, lu minta sama gua dong. Makanya ketika Nabi Musa itu disuruh berdoa kepada Bani Israel, Musa, ud'u rabbaka, berdoalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Tuhanmu. Boleh, tapi kata Nabi Musa, sebelum kamu meminta kepada Tuhanku, tapi Tuhanku suruh potong anak sapi itu. Karena dia nyembah anak sapi kan? Ngapain lo minta kepada Allah? Mintanya pada anak sapi itu, patung lo. Makanya bilang qalud ulana rabbaka yubayyilana mahi. Kalau begitu, yang disuruh oleh Tuhanmu Musa, anak sapi yang mana? Ya kan? Mahi qala innahu yaqulu inna baqaratul la paridu wala bikr. Yang disuruh itu anak sapi yang enggak tua, enggak muda. Itu kata siapa?
Kan Nabi Musa atas perintah Allah, nggak tua nggak muda. Stop. Qalu ulana yubayyilana ma launuha. Kalau begitu jelasin pada saya, itu sapi yang nggak tua nggak muda, sapi tanggung, warnanya apa? Ya kan? Padahal Allah bilang, lu ngapain minta sama gua? Lu kan punya Tuhan tadi kan, patungannya Tuhannya itu adalah patung anak sapi yang dibuat dari emas. Ingat itu, Pak. Dijelaskan oleh Allah warnanya. Oh, baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Yang disuruh potong sapi yang nggak tua nggak muda, warnanya kemerah-merahan, kekuning-kuningan. Tapi setiap orang lihat benda itu, semua orang pengen memilikinya. Apa kira-kira? Emas, Pak. Patungnya dibuat dari emas. Waduh, kata Yahudi, gawat ini. Dikik balik kita ini. Tapi tanggung, kita udah minta. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabah. Musa, jelasin lagi apa? Sampai yang enggak muda, enggak tua, warnanya kekuning-kuningan, ya. Tapi ini gua kok kayak sapi-sapian itu. Tasyabaha itu menyerupai kayak sapi-sapian kan, bukan sapi bener kayaknya ini. Nah, coba dah minta kepada Tuhanmu, jelasin lagi. Pak, apa kata Allah? Qala innahu yaqulu inna baqaratun la zalulun tusirul ard wa la taskil hars musallamatul la syiyata fiha. Musa bilang, sapi yang disuruh potong itu adalah sapi yang nggak pernah dipakai untuk narik roda, nggak pernah dipakai untuk membajak tanah, sapi yang nggak pernah ditaikin juga. Sesungguhnya ini adalah perumpamaan. Waduh, gawat dong. Nah itu Allah tadi, ngapain lu minta sama gua kalau lu punya Tuhan? Lu hancuri dulu tuh, lu potong-potong Tuhan lu, baru minta sama gua. Itu maksudnya, Pak. Itulah cara minta. Nah, makanya di sini kedua itu apa? Pengakuan. Lihat tuh, Pak, mana pengakuan? Maliki yaumiddin. Kita ini milik Allah. Apalagi kita itu kan hanya beribadah kepada Allah. Dan kita juga hanya meminta kepada Allah, pengakuan, Pak. Baru yang ketiga, doa. Coba Bapak renungkan, kalau Bapak meminta itu satu, puji dulu. Yang kedua, Bapak merendah pada orang yang memilikinya. Ya, yang ketiga baru minta. Kalau kita kan setengah merampok. Inilah Quran, bahasa basinya tinggi, namanya mujamalah. Makanya orang baca ini tersenyum, Pak. Namanya doa, kita memelas dan kita mengakui kekuasaan Allah. Itu contoh. Jadi betapa pentingnya kita tuh belajar tafsir. Dan Quran itu nggak bisa diterjemahkan, kita terjemahkan, terus kita pahami, sampai botak, Bapak nggak bisa. Mana contohnya? Coba buka surat Al-Baqarah 158. Surat Al-Baqarah ayat 158. Bahwa kita nggak bisa menerjemahkan Quran itu lalu kita jadikan sebagai landasan hukum. Mesti ada kisahnya tentang ini, seperti ini. Udah, saya baca ayatnya. Ya. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bapak pasti berdebat di sini. Dah bacain Mas ayatnya yang kencang. Saya minta semuanya pasang kuping. Baca. Terjemahannya aja, tadi kan saya baca ayatnya. Baca Mas. Nah saya mau tanya nih, Bapak tajam nggak pikirannya? Udah? Saya mengatakan bahwa Quran tidak bisa diterjemahkan, dan kalau Bapak mengambil istinbat hukum dari terjemah itu pasti salah. Baca Mas. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan rela Ya, meja 5 ya. maka Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Nah, saya ulangi lagi ya. Inna sofa, sesungguhnya bukit sofa, wal marwata, dan bukit marwah, min sa'airillah, itu bagian dari tanda-tanda syiar Allah. Paman hajjal baita wi tamara, maka barang siapa yang menunaikan ibadah haji atau umrah, fala junaha, maka tidak berdosa atasnya melaksanakan sa'i. Innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah itu maha menerima ucapan terima kasih, rasa syukur, lagi maha mengetahui. Pertanyaan saya, sebaiknya Bapak ini kalau pegang ayat ini, Bapak terjemahkan kalau haji dan umrah, Bapak sa'i nggak? Sa'i nggak? Coba Bapak baca. Saya analogikan Pak ya. Sekarang babi haram nggak? Babi haram nggak? Haram kan? Sesungguhnya babi itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah, betul? Maka barang siapa yang terpaksa karena tidak ada makanan lagi, maka dia boleh makan babi, betul nggak? Pamanitur ghaira bagin pada ismalai, dan tidak berdosa karena terpaksa. Sofa marwah syiar-syiar Allah. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji atau umrah tidak berdosa, dia menjalankan sa'i. Nah tadi makanan babi. Kalau Bapak masih bisa bertahan, sebaiknya makan dulu atau bertahan dulu? Bertahan dulu, karena terpaksa urusannya. Ini logikanya loh Pak. Nah sekarang kalau Bapak baca ayat tadi, kenapa kok orang haji umrah pada sa'i? Ya? Bertanya kan? Kalau Bapak itu pahami dari ayat itu, sebaiknya jangan sa'i. Kenapa? Dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi melarang. Nih saya mau tafsir nih Pak ya. Turunnya ayat ini pada waktu Fathul Mekah, habis tawaf Nabi sa'i, dihalangi oleh Umar, dihalangi oleh semua. Ya Rasulullah, bukankah kamu melarang kami? Bukankah Sofa Marwah ini tempat tawafnya orang-orang musyrik? Ini adalah syiar-syiar Lata dan Hujjah, kau lihat di sini. Kenapa kau akan lakukan? Turunlah ayat ini. Muhammad bilang pada sahabatmu, Sofa Marwah ini bukannya syiar Lata dan Hujjah, tapi syiar Allah. Maka setelah terjadi Fathul Mekah ini, tidak berdosa lagi sa'i. Sebelumnya dosa. Itu Pak tafsir. Maka tidak bisa kita pahami Quran dengan terjemah. Harus ada sabab nuzul ayat. Nah yang saya sampaikan itu, sebab turunnya ayat ini adalah untuk menegaskan setelah terjadi Fathul Mekah itu nggak layak lagi ada Lata Uzza, bersihkan, maka itu menjadi syiar Allah. Tuh Pak.
pentingnya belajar tafsir. Bukan hanya satu ayat, banyak. Makanya selama umat Islam ini tidak mau memahami Quran, selama itu pecah terus. Karena dia nggak mau kembali kepada Allah. Makanya Allah bilang, "Faiza tanaza'tum bi syai'in farudhu ila Allahi wa Rasul." Kalau kamu itu berselisih, kembalikan bagaimana cara Allah mengajarkannya, bagaimana cara Nabi memberikan petunjuknya. Itulah Pak. Saya pikir panjang, harus kita jelaskan, tapi waktunya pendek. Saya dikasih waktu sampai jam 5, ini sudah jam 5, setengah 6. Sampai di sini, ada pertanyaan nggak? Oh, kena waktu. Karena sudah waktu dan saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi dan Bapak sebaiknya kita memang ada kajian tafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.